Pernah kepikiran nggak sih, apa sebetulnya yang misahin kita dari luar angkasa yang hampa itu? Jawabannya ternyata adalah sebuah perisai raksasa yang nggak kelihatan. Selubung gas super tipis yang memungkinkan semua kehidupan di bumi ini ada. Hari ini, kita akan melakukan perjalanan vertikal, mendaki lapisan demi lapisan atmosfer untuk benar-benar memahami cara kerjanya. Oke, sebelum kita mulai pendakian kita, mari kita jawab satu pertanyaan yang sering banget ditanyain. Kita kan sering dengar kata cuaca dan iklim, tapi apa sih bedanya? Jawabannya mungkin jauh lebih sederhana dari yang kita bayangkan. Nah, perbedaan utama antara cuaca dan iklim itu cuma satu hal, waktu. Coba bayangin cuaca itu kayak foto snapshot, apa yang terjadi di luar jendela sekarang juga. Nah, kalau iklim, itu lebih kayak album foto atau film panjang. Dia itu pola rata-rata dari semua foto snapshot itu selama puluhan tahun. Jadi gampangnya, cuaca itu yang kita alami hari ini, sementara iklim itu yang kita harapkan akan terjadi berdasarkan data historis. Oke, jadi atmosfer ini isinya apa aja sih? Biar gampang, kita anggap aja kayak lagi lihat resep masakan. Sebelum kita mendaki, yuk kita bedah dulu bahan-bahan utama dari sup udara yang kita hirup setiap hari ini. Pada dasarnya, resepnya itu simple, cuma ada 3 bahan utama. Yang pertama, dan yang paling banyak, itu gas. Terus yang kedua, ada partikel-partikel kecil yang melayang-layang, kayak debu atau tetesan air super kecil yang ngebentuk awan. Dan yang ketiga, ini yang sering kita rasain langsung, presipitasi. Gampangnya, apapun yang jatuh dari langit. Tapi, seperti yang bakal kita lihat, bentuknya tuh macam-macam banget, bukan cuma hujan aja. Ngomongin presipitasi, pasti yang pertama kepikiran itu hujan kan? Tapi coba deh lihat gambar ini. Ceritanya jauh lebih rumit dari itu. Bayangin satu tetes air, perjalanannya turun ke bumi itu bisa beda-beda banget tergantung suhu yang dia lewatin. Kalau dia kelembar ke atas bawah di dalam badai, wah dia bisa jadi butiran es atau hail. Kalau dia beku pas lagi turun, jadinya sleet atau hujan es kecil. Jadi apa yang jatuh di kepala kita itu benar-benar tergantung sama drama yang terjadi di atas sana. Oke, bahan-bahannya udah kita kenal. Sekarang, bagian serunya dimulai. Anggap aja kita lagi mau naik ke puncak gedung pencakar langit yang nggak kelihatan, lantai demi lantai, buat ngebongkar rahasia perisai planet kita ini. Siap? Nah, ini dia peta kita. Coba perhatiin gambarnya. Sumbu yang ke atas itu nunjukin ketinggian, terus yang ke samping itu suhu. Lihat garis merah yang naik turun itu? Nah, itu pemandu kita. Garis itu nunjukin gimana suhu bisa berubah drastis banget pas kita naik dari satu lapisan ke lapisan berikutnya. Yuk, kita mulai dari paling bawah. Pemberhentian pertama, troposfer. Ini dia rumah kita. Disinilah kita hidup, kita napas, dan di sini juga semua cuaca terjadi. Awan, angin, badai, semuanya ada di lantai dasar ini. Aturannya simple, makin tinggi naik, makin dingin. Sekarang kita lanjut naik masuk ke stratosfer. Di sini ada yang aneh. Logikanya kan harusnya makin dingin ya, tapi ini malah sebaliknya. Suhunya justru mulai naik lagi. Loh kok bisa? Apa yang bikin aturan mainnya jadi kebalik gini? Nah, misteri tadi itu ada namanya yaitu inversi. Ini istilah kerennya aja buat bilang kalau suhu malah makin panas seiring kita naik. Kebalikan dari yang terjadi di troposfer. Dan biang keladinya, atau lebih tepatnya pahlawannya, adalah sesuatu yang mungkin udah sering kita dengar. Lapisan ozon. Nah, ini dia kuncinya, lapisan ozon. Anggap aja lapisan ini tuh sunscreen atau tabir surya raksasa buat planet kita. Waktu dia nyerap radiasi UV dari matahari yang bahaya banget itu, proses penyerapannya itu sekaligus manasin lapisan stratosfer. Itulah kenapa suhunya naik. Sederhananya, tanpa lapisan ozon ini, kita nggak bakal bisa hidup nyaman di darat. Lanjut lagi ke atas, kita sampai di mesosfer. Di sini suhunya anjlok lagi, dingin banget. Lapisan ini bisa kita sebut sebagai bodyguard-nya bumi. Kenapa? Karena disinilah sebagian besar meteor, jutaan kepingan kecil setiap hari, langsung kebakar habis karena gesekan pas masuk atmosfer. Dia ngelindungin kita dari hujan batu luar angkasa. Pemberhentian terakhir kita yang paling tinggi adalah termosfer. Di sini suhunya gila-gilaan, meroket tinggi banget. Panas ekstrim ini muncul karena lapisan ini nyerap radiasi matahari yang energinya super tinggi. Dan energi inilah yang ngecas partikel-partikel di udara dan voila, menciptakan pertunjukan cahaya paling keren di alam, aurora borealis di utara dan australis di selatan. Oke, tur vertikal kita selesai. Keren kan? Sekarang, ayo kita turun lagi ke lantai dasar, ke troposfer, buat ngertiin apa sih sebenarnya kekuatan-kekuatan yang ngegerakin angin, badai,
dan semua cuaca yang kita rasain tiap hari. Jadi, dari mana datangnya semua energi untuk cuaca ini? Jawabannya cuma satu, matahari. Sinar matahari, atau istilah teknisnya insolasi, itu ibarat bensin buat mesin cuaca di planet kita. Energinya yang manasin daratan dan lautan, yang bikin udara bergerak, dan pada dasarnya, dialah yang jadi pemicu awal dari semua angin dan badai. Terus gimana energi matahari itu bisa jadi angin? Gini, prosesnya bisa kita pecah jadi 3 langkah simpel. Pertama, perbedaan tekanan. Udara panas kan naik, ninggalin area bertekanan rendah. Nah, udara dingin yang lebih berat, turun, ngisi area bertekanan tinggi. Udara itu secara alami ngalir dari tekanan tinggi ke rendah, itulah angin. Kedua, pas udara ini gerak, putaran bumi bikin dia jadi belok. Dan ketiga, pas udah deket daratan, ya dia jadi melambat karena nabrak gunung, gedung, atau pohon. Nah, efek belok-belok tadi itu namanya efek Coriolis. Kedengarannya mungkin ribet, tapi konsepnya gini aja. Karena bumi kita muter, semua yang gerak di atasnya, termasuk angin, kelihatannya jadi kayak dibelokin. Gampangnya, di belahan bumi utara kita, beloknya itu ke kanan. Kalau di belahan bumi selatan, beloknya ke kiri. Efek iseng dari putaran bumi inilah yang ngebentuk pola-pola angin raksasa yang muter-muter di seluruh dunia. Wow, kita udah mendaki dari tempat kita berpijak sampai ke gerbang luar angkasa. Kita juga udah lihat gimana mesin cuaca kita bekerja. Sekarang, yuk kita rangkum semuanya dan renungin lagi seberapa penting sebetulnya perisai tak terlihat yang satu ini buat kita semua. Jadi, kita rekap cepat ya. Kita hidup di troposfer, arena cuaca. Di atas kita ada stratosfer dengan ozon sebagai sunscreen alami. Lebih tinggi lagi, mesosfer jadi perisai anti-meteor kita. Setiap lapisan punya tugasnya sendiri-sendiri, tapi semuanya kerja bareng dalam satu sistem yang elegan dan super kompleks buat ngelindungin kita. Pada akhirnya, semua lapisan yang udah kita bahas ini cuma selubuk gas super tipis, yang misahin kita dari luar angkasa yang sunyi dan mematikan. Perisai yang rapuh ini adalah satu-satunya hal yang bikin kehidupan di sini jadi mungkin. Dan ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar. Kalau perisai ini udah ngasih kita segalanya, apa yang akan kita lakuin buat ngejaga dia?